kelas 11 ya? Iya ibu, saya juga kelas 11. Bagaimana kabarnya nak? Tidak cukup baik ibu. Kenapa? Begini bu, katanya tidak perlu dilarang untuk cerita masyarakat karena ini nanti masyarakat tetap dirahasiakan dan tidak akan diceritakan dengan orang lain. Jadi tenang di sini. Nah jadi sebelumnya ibu tentukan dulu selama 45 menit ke depan ke ibu. Jadi coba ceritakan. Apa masalah? Jadi begini bu, sebenarnya 2 minggu yang lalu itu ketahuan bolos dari sekolah. Kemudian minta sama orang tuaku. Nah kemudian di rumah itu saya dimarahi sama orang tuaku. Terus mereka tanya kak, kenapa? Terus mereka tanya kak, kenapa saya mau bolos dari sekolah? Kemudian saya takut itu, akhirnya saya jujur kepada kedua orang tua bahwa saya memang membolos dan saya katakan bahwa penyebab saya membolos itu karena guru saya yang cara mengajarnya itu tidak enak sehingga saya bolos dan kemudian saya takut saya sudah takut ibu. Berapa kali kita bolos dalam satu minggu? Sudah 2 kali ibu. Saya benar-benar takut. Saya takut dimarahi sama orang tuaku. Ibu masih kurang mengerti dengan perasaannya Rida. Coba Rida jelaskan maksud dari ketakutan ini. Saya sangat takut kalau seandainya ini nanti orang tuaku bakal kasih berhenti ke sekolah bu. Terus kemudian dia potong lagi uang jajan itu dan saya sangat takut itu tidak akan diperbolehkan lagi bergaul sama teman-teman. Coba Ida jelaskan apa yang Ida rasakan dari peristiwa yang dialami. Saya alami sekarang itu bu, saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu bu dan saya sangat tertekan sehingga saya sangat takut dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami sekarang ini. Ya, ibu mengerti. Ibu sangat prihatin mendengarnya dan ibu sangat mengerti apa yang tidak rasakan saat ini. Ibu karena semua hal yang Rida ungkapkan kepada ibu ini merupakan gambaran dari perasaan ketakutan Rida yang sangat luar biasa karena takut kehilangan perhatian dan rasa sayangnya orang tua tadi. Ibu. Nah sekarang ibu minta Rida untuk ungkapkan perasaannya selama ini kepada guru yang buat Rida tidak nyaman saat di kelas sehingga akhirnya Rida harus membolos. Kalau begitu, coba Rida anggap ibu ini sebagai guru yang membuat Rida tidak nyaman di kelas. Ibu tahu tidak kalau saya itu sama sekali belajar. Saya sangat kuat dengan cara mengajar yang hanya membentak saya, terus saya terus di buku, tidak berikan saya kebebasan dalam berpendapat, terus juga selalu ingin menang sendiri. Terus ibu tahu tidak, saya itu benar-benar muak lihat sehingga saya selalu bolos setiap dari jam pelajaran tak di kelas biar ibu memperhatikan memperhatikan perasaan saya di kelas. Baiklah. Nah sekarang kita tahu nih bagaimana perasaannya dia sebagai guru yang membuat dia tidak nyaman. Nah kemudian untuk fokus permasalahan ini sekarang adalah perilaku membolos kak. Nah mengenai tindakan membolosnya tidak, apakah dia merasa itu bagian dari tindakan pelarian atas rasa ketidakpuasan dia sama guru pak? Iya ibu, kalau ingat itu guruku, saya itu benar-benar emosi dan terbawa suasana marah ibu. Saya memang rasakan tindakan saya itu membolos itu memang salah satu upaya pelarian saya yang dari kelas keadaan yang tidak sesuai dengan harapan saya ibu. Ya ibu maksudnya Rida memang terbawa suasana dan merasa bahwa tindakan membolos ini sebagai pelarian dari suasana yang tidak menyenangkan di kelas tadi. Nah, Rida sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan membolos kak ini pada diri tak maupun orang tua tak. Ya ibu, saya benar-benar sadari bahkan saya alami sendiri ibu, sampai saya benar
pernah dimarahi sama orang tuaku. Dan juga tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Masalah membolos membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru saya menjadi tegang, Ibu. Dari jawabannya Rida tadi, ibu tahu bahwa Rida sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos. Tetapi kenapa tindakan membolos tetap Rida ambil sebagai jalan pelarian Rida? Saya melakukan itu, Ibu, agar saya dapat diperhatikan, saya mau didengar, dan saya dapat bisa menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarnya itu banyak yang tidak disukai oleh teman-temanku. Terus juga saya tahu tindakan membolos itu bukan tindakan yang tepat untuk diambil. Nah, Rida tidak perlu menyesal terlalu dalam begitu. Yang terjadi di masa lalu biar menjadi kenangan dan pembelajaran. Nah, yang terpenting sekarang bagaimana Rida mampu menyadari kesalahannya Rida dan mau berubah. Nah, yang harus dilakukan Rida sekarang itu harus ditentukan tindakan-tindakan dan perilaku di masa yang akan datang sehingga kejadian yang bolos ini tidak terulang lagi. Sangat berterima kasih sama Ibu atas nasihatnya tadi. Tapi di sini saya bingung, Bu, tindakan apa yang harus saya ambil mengenai untuk mengatasi sikap saya yang membolos itu. Nah, sekarang Rida harus sadar bahwa penyebab Rida itu membolos itu karena bukanlah dari faktor yang ada di luar diri Rida, tetapi faktor itu datang dari dalam diri Rida sendiri. Nah, sehingga Rida harus menyadari diri lalu menunjukkan rasa tanggung jawab dari diri Rida. Iya, Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin Rida menyebutkan kalimat saya bertanggung jawab dengan kalimat akhir Rida yang menentukan sendiri Rida bertanggung jawab atas apa? Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya yang membolos dari sekolah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu sudah bagus. Nah, di sini Ibu mengharapkan Rida selalu mengingat kata-kata yang Rida ucapkan tadi, dan itu menjadi pegangan Rida agar tidak membolos lagi. Bagaimana? Apa akan Rida mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Nah, apakah ada hal lain yang ingin diceritakan? Tidak ada lagi, Bu. Saya ucapkan terima kasih sama Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk mendengarkan masalah saya hari ini. Sudah semestinya ingin kami Ya, Ibu, kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Terima kasih.